Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Neva Novianti, masih di pembahasan pengantar akuntansi. Nah, kali ini kita akan belajar proses penyesuaian ya di bab 3 bukunya Warren Reef dan kawan-kawan. Ya. Nah, jadi proses penyesuaian ini ada beberapa karakteristik. Ya, ada yang pertama adalah konsep periode akuntansi, ya, yang mengharuskan adanya pendapatan dan beban itu dilaporkan pada periode yang tepat. Ya. Kemudian IFRS mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual. Ya, jadi akuntansi berbasis akrual ini merupakan salah satu dasar pencatatan akuntansi ya yang menyatakan bahwa pendapatan dan beban itu diakui pada saat terjadinya transaksi ya, tanpa melihat apakah ada pengeluaran atau penerimaan kas ya. Contoh misalkan usaha salon ya, jasa salon sudah memberikan jasanya kepada pelanggan berupa pemotongan rambut, krimbat dan lain-lainnya, tetapi pelanggan belum membayar pada saat itu dan pelanggan berjanji akan membayar minggu depan misalkan. Nah, kita mencatatnya untuk akuntansi berbasis akrual, kita catat pada hari ini. Jadi pada saat jasa telah kita berikan kepada pelanggan, ya. Jadi tidak kita catat setelah kita menerima kas dari pelanggan tersebut. Nah, itu artinya yang dimaksud dengan akuntansi berbasis akrual. Nah, kemudian pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Ini merupakan konsep pengakuan pendapatan. Kemudian juga ada konsep pengaitan ya, konsep pengaitan atau matching konsep ya, yang mengharuskan pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut dilaporkan pada periode yang sama ya. Jadi misalkan beban pendapatannya terjadi di periode ini, maka bebannya juga dibebankan pada periode ini, bukan dibebankan pada periode berikutnya atau periode setelahnya. Nah, namun beberapa perusahaan juga ada yang menggunakan akuntansi berbasis kas. Nah, kalau berbasis kas itu artinya pendapatan atau beban itu diakui ketika kas diterima atau dikeluarkan. Jadi bergantung kepada kas. Nah, beberapa akun memerlukan pemutakhiran untuk beberapa alasan, ya. Nah, yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian, ya. Kemudian beberapa pendapatan dan beban direalisasikan dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus ya. Kemudian beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Nah, untuk di yang 1-2 ini contohnya mungkin seperti ini. Misalkan perlengkapan. Nah, perlengkapan ketika kita beli kita catat sebagai penambahan aset ya. Kemudian kalau kita gunakan, misalkan kita gunakan untuk kita punya perlengkapan berupa kertas, tinta dan lain-lainnya, dan itu kita gunakan sehari-hari, maka dia akan menjadi beban. Tetapi tidak kita catat per hari ya, dan kita catat mungkin di akhir periode. Nah, makanya perlu kita memutakhirkan suatu akun di akhir periode. Nah, selanjutnya beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Ya, misalkan salah satu contohnya adalah beban upah. Jadi beberapa perusahaan itu mencatat beban atau memberikan beban upah per
2 minggu ya misalkan. Nah, misalkan seperti ini ya, per 2 minggu. Jadi ini tanggal 25 ya, tanggal 25 Desember misalkan. Tanggal 25 Desember, ini tanggal 31 Desember. Jadi kalau tanggal 25 Desember maka pembayaran gaji jika 2 minggu 25 ditambah 15 berarti sekitar tanggal 10 ya. Jadi tanggal 10 bulan 1 tahun berikutnya. Nah, karena perusahaan ini membayarkan gaji per 2 minggu, sementara kita tutup buku pada akhir tahun ya, pada 31 Desember, maka gaji yang di sini itu harus kita catat ya. Dan ini perlu kita sesuaikan. Nah, proses penyesuaian itu merupakan analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Jadi setelah kita membuat neraca saldo, kita perlu menganalisis lagi akun-akun kita dan kita perlu melakukan pemutakhiran akun-akunnya. Ya. Kemudian ayat jurnal yang memutakhirkan saldo akun pada akhir periode akuntansi disebut ayat jurnal penyesuaian. Nah, seluruh ayat jurnal penyesuaian mempengaruhi paling tidak satu akun laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian akan selalu melibatkan akun dari pendapatan atau beban, kemudian aset atau liabilitas. Nah, jenis akun yang memerlukan penyesuaian ini ada 4. Yang pertama, beban dibayar di muka. Ya. Kemudian pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, kemudian beban yang masih harus dibayarkan. Dan ini akan kita bahas satu persatu ya. Oke. Untuk beban dibayar di muka adalah kas yang dibayarkan untuk beban yang akan datang. Contohnya seperti asuransi dibayar di muka, kemudian sewa dibayar di muka. Dan juga ada iklan, ya iklan dibayar di muka dan lain-lain. Nah, pada saat terjadinya transaksi ini, kita akan mencatat beban dibayar di muka di debit dan kas di kredit. Nah, dan dampaknya kepada persamaan akuntansi, yaitu kas kita akan berkurang, kemudian beban dibayar di muka itu juga akan termasuk ke dalam aset, ya. Jadi bertambah aset kita. Dan pada akhir periode, ya, pada suatu akhir periode, penyesuaian diperlukan untuk mengupdate akun beban dibayar di muka ini. Jadi pada saat akhir periode, maka beban dibayar di muka ini yang sudah kadaluarsa akan kita akui sebagai beban dengan mendebitkan beban, kemudian kita kreditkan beban dibayar di muka. Nah, contohnya yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, misalkan kita membayar sewa itu sebesar 5 juta untuk 5 tahun. Nah, jadi pada akhir periode, misalkan pada tanggal 31 Desember, sewa dibayar di muka ini sudah berjalan 1 tahun. Ya, artinya sudah kadaluarsa 1 tahun. Maka dari 5 juta ini sudah kadaluarsa atau sudah menjadi beban sebesar 1 juta rupiah. Maka yang 1 juta rupiah ini harus kita akui sebagai beban yang kita catat di sini ya. Beban sewa misalkan 1 juta, kemudian beban dibayar di mukanya kita kreditkan 1 juta. Dan dampaknya kepada persamaan akuntansi akan berkurang aset ya sebesar 1 juta, kemudian akan bertambah beban
di posisi ekuitas pemilik ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Contohnya seperti ini, pelanggan akan menyewa mobil ya. Jadi ini merupakan usaha sewa mobil atau rental mobil yang akan digunakan pada bulan depan. Tetapi pelanggan ini membayar sekarang. Nah, artinya kita sudah menerima berupa kas untuk jasa yang akan kita berikan pada bulan depan. Maka harus kita catat ya. Pada awalnya kita catat kas kita terima di debit, kemudian di kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Kemudian dampaknya kepada persamaan akuntansi, di sini kita akui aset kita bertambah, kemudian akan muncul liabilitas ya. Akan muncul utang berupa beban pendapatan ya. Ini salah, harusnya pendapatan ya, pendapatan diterima di muka. Nah, ketika akhir periode ya, kita perlu menyesuaikan, atau ketika pendapatan ini sudah kita terima, maka sudah kita laksanakan, maka kita catat pendapatan diterima di muka kita debitkan ya, sehingga kita sudah utang kita sudah lunas ya. Kemudian pendapatannya kita akui ya, dan kita kreditkan. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih akan diterima. Oke. Yaitu pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. Kita sudah memberikan jasa ya, atau kita sudah menjual barangnya tapi uangnya belum diterima, artinya pelanggannya masih utang ke kita yang kita mencatatnya sebagai piutang. Nah, pada saat ini belum kita catat dan tidak ada jurnal pada saat ini, maka ketika penyesuaian kita harus mencatatnya untuk mengakui pendapatan yang masih akan diterima. Maka jurnalnya adalah kita catat aset ya berupa piutang bertambah, kemudian kita tambahkan juga pendapatannya, artinya pendapatannya kita akui. Nah, selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar, merupakan beban yang telah terjadi namun belum dicatat dan belum dibayarkan. Contohnya, beban yang masih harus dibayar adalah upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode tetapi belum dibayarkan. Nah, pada saat terjadinya ini itu belum kita catat, maka pada akhir periode harus kita catat, harus kita akui bebannya ya, dengan mendebitkan beban, misalkan beban upah dan liabilitas ya. Liabilitas artinya utang upah. Oke. Nah, berikut ini adalah ilustrasi ayat jurnal penyesuaian ya, yang kita ambil dari neraca saldo sebelumnya, neraca saldo solusi net, neraca saldo yang belum disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2015. Artinya saldo-saldo ini masih ada yang belum disesuaikan dan belum menunjukkan saldo yang sebenarnya. Maka kita perlu mengupdate atau memutakhirkan akun-akun ini. Ini adalah bagan akun baru untuk solusi net ya. Karena ada penyesuaian, jadi di sini ada penambahan akun akumulasi penyebutan peralatan kantor, kemudian ada utang gaji, kemudian ada pendapatan sewa, beban asuransi, dan juga beban penyusutan. Oke. Neraca saldo yang belum disesuaikan milik solusi net menunjukkan saldo yang pertama perlengkapan sebesar 2 juta, kemudian asuransi dibayar di muka 2 juta. Nah, dan kedua akun ini memerlukan jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember, sisa perlengkapan sebesar 760.000. Nah, jadi bahwasanya perlengkapan kita itu bersaldo 2 juta. Kemudian sisa perlengkapan ternyata setelah dihitung ya,
perlengkapan itu pada tanggal 31 2015 ya harusnya ya. 2015 itu 760.000. Maka kita kurangkan dapatlah 1.240.000 yang kita akui sebagai beban ya. Jadi yang dibebankan itu yang ini yang sudah kita gunakan. Maka kita catat beban perlengkapan debit sebesar 1.240.000 dan beban perlengkapan 1.240.000. Dan transaksi ini kita catat ke buku besar atau kita posting ke buku besar ya, sesuai dengan debit kreditnya ya. Jadi perlengkapan akan kita kurangkan sebesar 1.240.000, maka diperolehlah saldo setelah penyesuaian 760.000 yang nantinya akan menjadi beban di masa depan. Kemudian beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan kita bertambah yang saldonya awalnya itu 800.000, kemudian ditambah dengan penyesuaian 1.240.000, maka saldo penyesuaian kita 2.040.000. Kemudian saldo debit ya. Saldo debit untuk asuransi dibayar di muka itu 2.400.000. Nah, dalam akun asuransi dibayar di muka Solusinet mencerminkan pembayaran di muka pada tanggal 1 Desember untuk asuransi 12 bulan. Artinya dari 1 Desember ke 31 Desember itu kan sudah 1 bulan, ini salah ya. Ini harusnya 31 Desember ya, 1 bulan ya. Dan yang 2.400.000 ini itu untuk 1 tahun atau untuk 12 bulan, maka jumlah asuransi yang dibayar di muka yang sudah kadaluarsa atau yang sudah terpakai itu adalah 200.000 yang diperoleh dari 2.400.000 dibagi dengan 12 bulan. Maka kita catat jurnalnya. Beban asuransi di debit, kemudian asuransi yang dibayar di muka kita kreditkan. Maka kemudian kita posting ya, asuransi dibayar di muka kita berkurang ya, karena kita kreditkan, maka saldo setelah penyesuaiannya 2.200.000 yang nantinya akan menjadi beban di masa mendatang. Kemudian beban asuransi muncul 200.000. Nah, jadi ini adalah dampak jika jurnal penyesuaian tidak kita buat ya. Jadi maka akan terdapat beban yang kurang catat sebesar 1.440.000. Karena beban yang kurang catat, maka akan ada laba neto lebih catat ya sebesar 1.440.000. Nah, untuk beban kurang catat maka akan berpengaruh kepada aset menjadi lebih catat sebesar 1.440.000, dan untuk laba yang lebih catat maka akan berpengaruh kepada ekuitas pemilik yang juga lebih catat sebesar 1.440.000. Nah, selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, untuk sewa dibayar di muka, ya ini maksudnya Solusinet membayar sewa, tapi ini hanya untuk 1 bulan. Ya, karena ini untuk 1 bulan, tidak kita akui sebab memang pada dasarnya kita bayar di muka, tapi karena hanya untuk 1 periode, maka kita dapat mengakuinya sebagai beban sewa langsung ya. Jadi tidak memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Nah, pada 31 Desember, neraca saldo yang belum disesuaikan dari Solusinet mengindikasikan saldo akun sewa diterima di muka sebesar 360.000 yang mencerminkan penerimaan sewa 3 bulan, yaitu Desember, Januari, dan Februari. Untuk akhir Desember, sewa untuk 1 bulan dihasilkan 120.000 ya, yang diperoleh dari 360.000 dibagi 3. Maka
yang tadinya kita catat sebagai hutang, ya, sekarang karena sudah berlalu atau sudah melewati 1 bulan, artinya pendapatan ini sudah bisa kita akui. Maka kita debitkan sewa diterima di muka sebesar 120.000, kemudian kita kredit atau kita akui pendapatan sewanya sebesar 120.000. Dan ini pada tanggal 1 Desember ya, pada awalnya itu kan kita mencatatnya sewa diterima di muka di kredit ya. Jadi kita mengakuinya masih sebagai utang dan sekarang kita sudah melunasi jasa sewanya, maka kita sudah dapat mengakui pendapatan sewanya. Dan dampaknya pada persamaan akuntansi adalah liabilitas kita berkurang ya 120.000 menjadi 240.000 yang nantinya akan menjadi pendapatan di masa mendatang. Kemudian muncul pendapatan sewa 120.000. Nah, jadi dampaknya dari jurnal penyesuaian ini jika tidak dicatat, maka akan ada di laporan laba rugi pendapatan sewa ya, atau di bagian pendapatan ada kurang catat sebesar 120.000. Karena kita kurang catat pendapatan ya, kalau pendapatan yang kurang catat maka labanya juga akan kurang catat ya. Dan pendapatan kurang catat ini akan berpengaruh kepada liabilitas tadi. Liabilitasnya akan menjadi lebih catat ya, padahal utang kita sudah berkurang dan ini masih muncul. Jadi artinya liabilitas kita masih lebih catat sebesar 120.000. Dan kemudian akibat laba neto yang kurang catat, maka ekuitas kita juga akan kurang catat. Oke. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih akan diterima. Solusi Net menandatangani perjanjian dengan Damar pada tanggal 15 Desember yang menyatakan Solusi Net menyediakan jasa konsultasi komputer melalui telepon dan memberikan bantuan kepada karyawan Damar. Jasa yang disediakan akan ditagih Damar pada tanggal 15 setiap bulan dengan biaya 20.000 per jam. Per 31 Desember, Solusi Net telah memberikan 25 jam jasa konsultasi pada perusahaan Damar dan pendapatan sebesar 500.000, jadi yang 25 jam ini dihitung menjadi 500.000 akan difakturkan dan dibayarkan pada bulan Januari. Nah, ini harus kita akui ya, pendapatan kita ini harus diakui meskipun dibayarkan pada bulan Januari. Maka kita catat, maka kita akui piutang usaha 500.000 dan pendapatan jasa 500.000 ya. Oke. Nah, jika penyesuaian atas piutang usaha ini tidak kita catat, maka pendapatan dan laba neto akan kurang catat sebesar 500.000. Kemudian laporan posisi keuangan juga akan kurang catat sebesar 500.000. Oke, maka dapat kita lihat seperti ini ya. Jadi karena pendapatannya belum kita akui, maka pendapatannya akan kurang catat. Ya, akan kurang catat dan juga laba neto ini juga akan kurang catat. Kemudian karena pendapatannya belum kita catat, maka asetnya juga akan kurang catat, sehingga ya asetnya juga akan kurang catat dan laba neto yang kurang catat akan mengakibatkan ekuitas di laporan posisi keuangan juga akan kurang catat ya. Selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Ya, jadi beberapa jasa biasanya dibayar setelah digunakan ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, contohnya beban upah diakumulasikan per jam misalkan dan per hari. Namun pembayaran mungkin dilakukan secara mingguan, 2 mingguan atau bulanan. Nah, pada akhir periode akuntansi, jumlah terutang yang masih harus dibayar adalah beban dan merupakan liabilitas ya.
Jadi beban harus kita akui dan ini kita anggap masih sebagai utang ya. Nah, ini contohnya solusi net membayar karyawannya 2 minggu sekali selama Desember. Selama Desember, solusi net membayar upah Rp900.000 pada tanggal 13 Desember dan 1.200.000 pada 27 Desember. Nah, kalau kita lihat di sini, nah jadi untuk yang 2 sampai 13 Desember itu sudah kita catat. Kemudian untuk tanggal 16 ya, 16 sampai 27 itu sudah kita catat ya, karena solusi net ini membayar per 2 minggu ya, per 2 minggu juga. Maka yang ini yang 30 sama 31 itu akan dibayarkan di bulan Januari ya, karena per 2 minggu ya, jadi pada tanggal 10 Januari nanti akan dibayarkan. Maka kita perlu menghitung berapa beban upah yang harus kita akui di 2 hari ini. Nah, di sini sudah diketahui sebesar 250.000, maka harus kita akui bebannya. Nah, jadi kita catat jurnalnya, beban upah di debit 250.000 dan kita kreditkan utang gaji sebesar 250.000 ya. Nah, setelah jurnal pensiun dicatat dan diposting, saldo debit akun beban upah menjadi 4.525.000. Ya, ini adalah saldo beban upah kita sebelumnya, sebelum disesuaikan. Kemudian muncul beban upah yang belum kita catat sebesar 250.000. Ya, dan ini untuk 2 bulan, November dan Desember. Kemudian muncul utang upah sebesar 250.000 yang masih terutang per 31 Desember 2015. Nah, kemudian jika pada tanggal 10 Januari nanti sudah dibayarkan, maka kita catat seperti ini ya, upah yang masih harus dibayar sebesar 250.000 ya, beban ini sudah kita catat pada 31 Desember ya. Kemudian jumlah beban upah yang masih harus dibayar 1 sampai 10 Januari adalah 1.225.000. Maka di sini kita catat beban upahnya tidak kita akui lagi, yang kita akui hanya yang 1.225.000, kemudian kita debitkan utangnya karena yang utang upah ini ya, yang beban upah ini yang 3031 itu sudah kita akui di tahun sebelumnya, di tahun 2015. Maka baru kita kreditkan kasnya sejumlah ini. Nah, jika beban ini tidak kita catat, maka pengaruhnya adalah beban nanti akan jadi kurang catat sebesar 250.000 ya, yang mengakibatkan laba kita lebih catat 250.000. Nah, maka untuk di laporan posisi keuangan pengaruhnya liabilitas kita menjadi kurang catat 250.000 dan ekuitas menjadi lebih catat 250.000. Selanjutnya adalah beban penyusutan. Aset tetap atau plan aset adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan bersifat permanen atau memiliki umur manfaat yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun ya. Lebih dari 1 tahun. Nah, aset tetap digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang seiring berlalunya waktu, peralatan tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Artinya, peralatan yang kita miliki, apakah aset tetap yang kita miliki, ya baik itu berupa peralatan, berupa mesin, berupa kendaraan, itu akan kehilangan kemampuannya ya untuk memberikan manfaat bagi penggunanya.
Jadi artinya kalau peralatan atau mesin itu tidak akan bisa kita gunakan selamanya. Jadi dia memiliki umur manfaat, ya. Nah, penurunan manfaat tersebut itu disebut dengan penyusutan. Nah, solusi net di sini memiliki dua aset tetap, tanah dan peralatan kantor. Ya. Dan untuk tanah itu tidak mengalami penyusutan, tapi untuk peralatan kantor itu mengalami penyusutan dan harus kita sesuaikan di akhir bulan Desember ini. Nah, kita asumsikan jika peralatan kantor ini menyusut sebesar 50.000 selama Desember, ya, maka ayat jurnalnya adalah beban penyusutan kita debitkan, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor kita kreditkan. Jadi akumulasi muncul sebagai akun baru yang nantinya akan mengurangi peralatan kantor di laporan posisi keuangan. Tapi jika kita posting ke buku besar, peralatan kantor kita tidak kita ganggu, tetapi yang kita kurangkan atau kita kreditkan adalah akumulasi peralatan kantor 50.000. Kemudian muncul beban penyusutan 50.000. Nah, setelah ayat jurnal dan jurnal penyesuaian ini dicatat dan diposting, ya, akun peralatan kantor masih memiliki saldo 1.800.000 ya. Tadi kita lihat, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor memiliki saldo kredit 50.000 ya. Yang ini ya. Ini ya. Oke. Nah, jadi ada istilahnya nilai buku neto dari aset tetap. Ya. Nilai buku itu adalah nilai aset tetap yang sebenarnya ya, yang kita peroleh dari biaya perolehan aset ya, atau biaya pembeliannya, termasuk juga nanti biaya pemasangannya dan lain-lain. Itu kita kurangi dengan akumulasi penyusutan aset, maka diperolehlah nilai buku neto aset. Nah, kalau tadi biaya perolehannya adalah 1.800.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset 50.000, maka nilai buku peralatan kantor tadi untuk akhir tahun 2015 sebesar 1.750.000. Nah, selain nilai buku juga ada istilah nilai pasar. Ya, tapi nilai pasar itu tidak biasanya berbeda dengan nilai buku ya. Biasanya berbeda dengan nilai buku karena penyusutan itu merupakan metode alokasi bukan metode penilaian ya. Jadi kalau nilai pasar itu kita bisa lihat, bisa kita nilai, tapi kalau nilai buku itu terjadi karena penyusutan ya. Penyusutan mengalokasikan biaya aset tetap yang dibebankan selama estimasi umur manfaat ya. Nah, jika penyesuaian sebelumnya atas penyusutan ini tidak kita catat, ya, maka penyusutan dalam laporan laba rugi akan menjadi kurang catat yang mengakibatkan lebih catat pada laba neto. Nah, dan pengaruhnya dan nanti akan membawa pengaruh kepada laporan posisi keuangan, itu aset akan lebih catat 50.000 dan ekuitas pemilik akan lebih catat 50.000 juga. Nah, jadi ringkasan proses penyesuaian ya, ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Jadi ayat jurnal penyesuaian ini tanggal pencatatannya itu diberi pada tanggal akhir periode, misalkan 31 Desember. Nah, kemudian proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal biasanya dicatat pada tanggal setelah hari terakhir periode. Setiap ayat jurnal penyesuaian biasanya didukung oleh
penjelasan ya. Nah, ini adalah tampilan jurnal yang sudah kita jurnal tadi. Jika kita gabungkan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini untuk mencatat beban perlengkapan, kemudian beban asuransi, beban sewa dibayar di muka, kemudian pengakuan pendapatan jasa, dan juga beban upah, ya, beban yang belum dibayar, kemudian beban penyusutan. Dan ini adalah buku besarnya, ya, buku besar dari awal dari bulan November sampai setelah kita sesuaikan. Bisa dilihat ya. Ini yang tadi ada perubahan. Ya, yang ini di akun piutang usaha, kemudian di akun utang upah, di akun sewa diterima di muka, dan juga di akun asuransi dibayar di muka. Kemudian juga di akun pendapatan jasa, ya. Kemudian di akun pendapatan sewa, beban upah, beban perlengkapan, akun beban penyusutan, dan akun beban asuransi. Nah, setelah kita selesai memposting ayat jurnal penyesuaian, maka kita perlu membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan, ya. Dan neraca saldo disesuaikan ini harus memiliki keseimbangan, ya, jumlah saldonya debit dan kredit sebelum kita masuk ke laporan-laporan keuangan. Nah, jika neraca saldo tidak disesuaikan, tidak berimbang, berarti ada kesalahan yang telah terjadi. Nah, ini adalah neraca saldonya, ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Baiklah, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.